Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Kerajaan ini terbagi atas dua periode, yaitu berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan berpusat di Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10. Di Jawa Tengah sendiri terdapat dua bangsa atau dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya yang berlandaskan Hindu dan Shailendra yang berlandaskan Buddha. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan nih mengenai dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Pada abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram Hindu. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Munculnya kerajaan Mataram diterangkan dalam carita Parahyangan. Kisahnya adalah dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Galuh. Rajanya bernama Sana atau Sena. Suatu ketika, ia diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahta. Raja Sana meninggal dalam peristiwa tersebut. Sementara saudara perempuannya, Sanaha, bersama keluarga raja yang lainnya berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Anak Sanaha, yaitu Sanjaya, di kemudian hari mendirikan kerajaan Mataram dengan ibu kota Medang Ripoh-Pitu, tepatnya pada tahun 717 Masehi. Lokasi kerajaan. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan bahwa letak kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Poh-Pitu. Poh-Pitu sendiri hingga sekarang belum jelas letak pastinya. Untuk kerajaan Mataram kuno dinasti Sanjaya terletak di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya Jawa Tengah bagian utara, yaitu di sekitar Pegunungan Dieng, Wonosobo. Lalu, untuk kerajaan Mataram kuno dinasti Shailendra terletak di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu daerah Bagelen dan Yogyakarta. Berdasarkan bukti berupa candi, daerah kekuasaan dinasti Shailendra meliputi daerah Yogyakarta sekarang dan sekitarnya. Sumber sejarah peninggalan dinasti Shailendra. Pertama, Candi Pawon. Pembangunan candi ini kira-kira dilakukan pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Letak Candi Pawon ini berada di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Candi Pawon ini diketahui dulu dipergunakan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra, ayah Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Kedua, ada Candi Mendut. Candi ini menjadi salah satu candi dari 3 serangkai candi di Magelang yang terdiri dari Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Ketiga candi tersebut terletak pada satu garis lurus arah utara-selatan. Dari prasasti Karangtengah, diperkirakan usia Candi Mendut yang disebut lebih tua daripada usia Candi Borobudur. Candi ini dulu dibangun tidak hanya sebagai tempat pemujaan dan samadhi, tetapi juga sebagai tempat untuk memperdalam ajaran-ajaran Buddha bagi umatnya. Yang ketiga, Candi Puntadewa. Di kawasan dataran tinggi Dieng terdapat kompleks percandian beraliran Hindu Shiva. Candi Puntadewa ini berdiri di satu pelataran dengan Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, dan Candi Sembadra, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang keempat, Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Shailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samaratungga. Arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Peninggalan dinasti Sanjaya. Yang pertama, Candi Banyunibo.
Candi Banyunibo berada di Dusun Cepit, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Banyunibo tidak jauh dari Kompleks Ratu Boko, Candi Ijo, dan Candi Barong. Nama Candi Banyunibo berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa. Kata tersebut adalah banyu yang berarti air dan nibo yang berarti menetes. Oleh sebab itu, Banyunibo bermakna air yang jatuh atau menetes. Oleh warga sekitar, candi ini sering disebut si sebatang kara Banyunibo. Lantaran letaknya terpisah dari candi-candi lainnya. Yang kedua, Candi Pelaosan. Candi Pelaosan terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Didirikan pada masa Rakai Panangkaran. Pada beberapa candi perwara, dijumpai tulisan-tulisan pendek yang memberikan indikasi bahwa bangunan tersebut merupakan sumbangan dari bawahan raja sebagai wujud loyalitas. Yang ketiga, Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Shiwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Kehidupan politik. Kehidupan politik dinasti Sanjaya dapat kita ketahui dari kehidupan para raja-raja dinasti Sanjaya. Adapun raja-raja yang memerintah di dinasti Sanjaya yaitu: yang pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Yang memerintah dari tahun 732 sampai 760 Masehi. Beliau merupakan pendiri kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya yang memerintah dengan bijaksana dan berhasil mempersatukan kembali bumi Mataram dan bumi Sambara yang sempat terpisah akibat pemberontakan Ratu Shima. Raja Sanjaya juga membangun candi Hindu di daerah Prambanan. Yang kedua, Rakai Panangkaran yang memerintah pada tahun 760 hingga 780 Masehi. Yang ketiga, Rakai Warak yang memerintah pada tahun 800 hingga 820 Masehi. Yang keempat, Rakai Garung yang memerintah pada tahun 820 hingga 840 Masehi. Yang kelima, Sri Maharaja Rakai Pikatan yang memerintah pada tahun 840 hingga 856 Masehi. Beliau merupakan raja yang berhasil menyatukan kerajaan Mataram kuno dinasti Sanjaya dan Shailendra dengan menikahi putri dari Raja Samaratungga, yaitu Putri Pramodawardhani pada 842 Masehi. Diresmikanlah Candi Borobudur yang dibangun sejak era pemerintahan Samaratungga. Karena Rakai Pikatan beragama Hindu, ia memerintahkan untuk membangun candi yang siwa, yaitu Percandian Loro Jonggrang di Prambanan, yang sekarang kita kenal dengan nama Candi Prambanan. Yang keenam, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, yang memerintah pada tahun 856 hingga 882 Masehi. Beliau disebut juga Dia Lokapala. Sebagai raja, ia memajukan sektor pertanian. Yang ketujuh, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang yang memerintah pada tahun 882 hingga 899 Masehi. Masa pemerintahannya lebih pada bidang keagamaan. Yang kedelapan, Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung yang memerintah pada tahun 899 hingga 915 Masehi. Pemerintahannya dibuktikan dengan prasasti Mantiasih atau Kedu yang berisi silsilah kerajaan Mataram dari pemerintahan Raja Sanjaya sampai Raja Dyah Balitung. Pemerintahannya dikenal dengan 3 jabatan penting, yaitu yang pertama, Rakrian Satu Hino, yang kedua, Rakrian Satu Halu, yang ketiga, Rakrian Satu Sirikan. Yang kesembilan, Sri Maharaja Daksa yang memerintah pada tahun 915 hingga 919 Masehi.
Yang ke-10, Raja Tulodong yang memerintah pada tahun 919 hingga 924 Masehi. Yang ke-11, Sri Maharaja Rakaiwawa yang memerintah pada tahun 924 Masehi. Nah, Dyah Wawa melakukan kudeta loh terhadap raja sebelumnya dengan dibantu oleh salah satu pejabat di era Dyah Tulodong, yaitu Empu Sindok. Dan di era inilah kerajaan Mataram kuno dinasti Sanjaya runtuh. Sedangkan raja-raja pada dinasti Sailendra terbagi menjadi 4, yaitu pertama, Raja Banu yang memerintah pada tahun 752 hingga 775 Masehi. Banu berarti matahari. Beliau adalah Raja Shailendra yang pertama. Namanya disebutkan dalam prasasti yang ditemukan di Pelumpungan tahun 752 Masehi, dekat Salatiga. Kedua, Raja Wisnu yang memerintah pada tahun 775 hingga 782 Masehi. Nama Wisnu disebutkan dalam beberapa prasasti seperti Prasasti Kalasan dan Prasasti Ratu Boko. Ketiga, Raja Indra yang memerintah pada tahun 782 Masehi hingga 812 Masehi. Raja Indra mengeluarkan prasasti Kelurak pada tahun 782 Masehi yang menyebutkan pendirian patung Bodhisattva Manjusri yang mencakup Triratna atau Candi Lumbung, Vajradatu atau Candi Sewu, dan Trimurti atau Candi Roro Jonggrang. Setelah wafat, Raja Indra dimakamkan di Candi Pawon. Keempat, Raja Samaratungga yang memerintah pada tahun 812 hingga 832 Masehi. Raja ini adalah raja terakhir keturunan Sailendra yang memerintah di Mataram. Beliau mengeluarkan prasasti Karangtengah yang berangka tahun Rasa Segara Kertidasa atau 746 Saka pada tahun 824 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan nama Samaratungga dan putrinya, Pramoda Wardani. Disebutkan pula mengenai pendirian bangunan Jimalaya atau Candi Prambanan oleh Pramoda Wardani. Nama Samaratungga juga disebutkan nih dalam prasasti Nalanda pada tahun 860 Masehi yang menceritakan pendirian biara di Nalanda pada masa pemerintahan Raja Dewa Paladewa atau Kerajaan Pala di India. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha. Samaratungga kemudian digantikan oleh Rakai Pikatan, suami dari Pramoda Wardani yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Kembalilah kekuasaan Wangsa Sanjaya atas Mataram kuno sepenuhnya. Kelima, Ratu Pramoda Wardani yang memerintah pada tahun 833 hingga 856 Masehi. Beliau merupakan anak dari Raja Samaratungga yang memiliki gelar Sri Kaluhunan, yang berarti seorang sekar keraton yang menjadi tumpuan harapan untuk rakyat. Ia juga merupakan istri dari Rakai Pikatan. Namun, sebelumnya rencana pernikahan itu mendapat pertentangan nih, karena tak disetujui oleh Bala Putradewa selaku adik dari Pramoda Wardani. Setelah ia merasa terancam oleh keberadaan Rakai Pikatan, Bala Putradewa kemudian merebut kekuasaan. Namun usahanya itu gagal dan Pramoda Wardani tetap menikahi Rakai Pikatan. Kehidupan sosial ekonomi Dinasti Sanjaya. Kehidupan perekonomian masyarakat Mataram bersumber pada ekonomi pertanian atau disebut juga agraris. Hal ini disebabkan keadaan alam Mataram yang berada jauh di pedalaman. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat Mataram tidak sepesat dengan perkembangan kerajaan yang dekat dengan jalan perhubungan laut. Di samping itu, sungai-sungai tidak dapat digunakan sebagai sarana transportasi sebagaimana daerah lainnya. Untuk sistem sosialnya sendiri, dikarenakan dinasti Sanjaya merupakan kerajaan Mataram kuno yang bercorak agama Hindu, maka terdapat sistem kasta dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dinasti Shailendra. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan Mataram kuno dinasti Shailendra tidak pernah diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang menunjukkan tentang keberadaan dan perkembangan ekonomi rakyatnya.
Kehidupan rakyat dinasti Sailendra lebih ditunjukkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Penyebab keruntuhan dinasti Sanjaya. Runtuhnya dinasti Sanjaya berkaitan dengan persaingan antara Rakai Pikatan dari Sanjaya dan Balaputra Dewa dari Shailendra yang selanjutnya berkembang menjadi persaingan antara Mataram kuno dan Sriwijaya secara turun-temurun. Pada tahun 1080, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, baik karena persaingan dengan kerajaan Sriwijaya maupun karena bencana alam. Salah satunya berupa meletusnya Gunung Merapi. Karena bencana alam ini, Empu Sindok sebagai penerus Raja Sanjaya mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh. Hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, di mana saat itu Medang dipimpin oleh dinasti Isyana berkat keturunan Empu Sindok, dinasti Shailendra. Raja Samaratungga yang ingin menyatukan Mataram kuno antara dinasti Sanjaya dan Shailendra pada akhirnya menikahkan putrinya Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan yang merupakan raja dinasti Sanjaya pada kala itu. Namun, hal tersebut ditentang oleh adik Pramodawardhani, yaitu Balaputra Dewa, karena merasa posisinya akan terancam. Dan akhirnya Balaputra Dewa melakukan perlawanan yang berakhir dengan kekalahan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa yang telah kalah akhirnya pergi ke daerah Palembang dan mendirikan kerajaan Sriwijaya. Lalu pernikahan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan berhasil menyatukan kerajaan Mataram kuno dan berakhir dipegang oleh Rakai Pikatan.